Shalom teman-teman yang dikasih bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video klarifikasi dari Pendeta Ezra Soru terkait dengan perdebatan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu dari pihak Kristen Pendeta Ezra Soru bersama dengan Pendeta Boas melawan debater Muslim Pak Donditan dan juga Pak Umar. Nah, di akhir debat tersebut teman-teman ada seorang perempuan yang dimualafkan, ya, dia dipimpin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga ada banyak orang yang memberikan komentar, tuh lihat, walaupun kelihatannya Pak Ezra dan Pak Budi yang menguasai perdebatan tersebut, tapi ada satu orang yang mualaf. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan melihat klarifikasi sekaligus penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru terkait dengan seorang wanita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari kita simak video berikut ini. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Donditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya, ya, bagaimana argumentasi-argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu, ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini, bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu, saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya, Pak Ezra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Bu, ya. Baik, ikuti kata-kata saya, Bu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu
ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang, wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut itu mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara debat itu lalu memutuskan jadi mualaf. Saat itu tidak ada. Itu tipu daya, omong kosong itu. Ya, oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem, God bless. Ya teman-teman, demikianlah video klarifikasi dari Pendeta Ezra Soru terkait dengan di akhir debat mereka di mana ada seorang wanita yang disyahadatkan. Saya saja yang menyaksikan ketika seorang wanita tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat di ujung atau di akhir perdebatan tersebut sudah dapat menganalisa. Nah, itulah maksud mereka ya. Jadi seolah-olah ketika wanita tersebut disyahadatkan itu adalah hasil perdebatan atau hasil yang dia saksikan ketika debat Kristen dan Islam. Nah, Pendeta Ezra Soru sudah memberikan penjelasan itu omong kosong dan itu tidak ada sama sekali. Karena argumentasi yang disampaikan oleh Pak Ezra dan juga Pak Buas itu membuat debater Muslim, Pak Donditan dan juga Umar tidak memberikan jawaban yang sangat jelas terhadap apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Buas ya. Dan benar yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru bahwa wanita tersebut sudah ada di pihak mereka dan sudah pakai kerudung dan sudah dipersiapkan, hanya saja ya ditunda untuk disyahadatkan dan ditempatkan di posisi akhir setelah debat tersebut. Nah, ini semua sudah disetting ya supaya kelihatan bahwa itu adalah hasil perdebatan dan menunjukkan bahwa orang Islam itulah yang menang di dalam perdebatan tersebut. Tetapi tidak begitu ya kalau kita menganalisa dan menilai dari perdebatan yang sudah dipublish di media sosial. Anda bisa tonton sendiri. Nah, apa yang saya katakan di dalam video ini terkait dengan kalau ada seorang wanita yang mu'alaf bahkan mengucapkan kalimat 2 syahadat meninggalkan kekristenan, kita tidak perlu mempersoalkan karena itu adalah hak masing-masing. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya. Nah, itulah sebabnya Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa supaya memperoleh hidup yang kekal. Saya baca satu ayat Alkitab untuk menutup video ini. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Hidup kita ini singkat, teman-teman. Kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saya percaya perkataan Yesus yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap setia ikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.